Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah berikan pada kita kesempatan lagi di pagi hari ini, pagi hari Jumat, hari yang mulia. Setelah kita bersama-sama membaca doa, kita teruskan kajian tafsir kita dalam seri Beginilah Al-Quran Mengajarkan Kepadaku. Hari ini kita sampai kepada pelajaran ke-20. Setelah pertemuan yang lalu kita akhiri dengan pelajaran ke-19, yaitu jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Pelajaran 20 yang akan kita kaji hari ini adalah Al-Quran selalu meminta agar kita melihat, memikirkan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Saya ulangi, pelajaran ke-20 dari seri Beginilah Al-Quran Mengajarkan Kepadaku. Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita selalu memikirkan dan melihat apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Ayat yang akan kita kaji dalam kaitan ini adalah surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah ia sajikan, ia persiapkan untuk hari esok, yaitu mengenai hari esok artinya hari akhirat, untuk akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Yang kita kaji hari ini adalah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa oleh Allah, setiap manusia diminta agar selalu memikirkan, melihat apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Sebelum kita masuk kepada ayat ini, ada beberapa pendahuluan saya ingin sampaikan terlebih dahulu, baru kita akan masuk kepada ayat yang bagaimana Allah menekankan kita agar selalu melihat, memikirkan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari akhirat. Pendahuluan pertama, harus kita yakini seyakin-yakinnya bahwa kita di dunia ini hanyalah tamu dan transit. Kita cuma transit di tempat ini, dan sebentar lagi kita akan, karena kita diciptakan bukan untuk alam ini, tapi untuk alam yang lebih abadi dan lebih kekal. Kalau kita meyakini ini terlebih dahulu, pasti kita akan mempersiapkan untuk hari yang kita akan hidup di sana selamanya. Tempat ini adalah transit.
Bedanya kalau kita naik pesawat transit satu negara atau di dalam negeri, transitnya ada jamnya, sekian jam. Tapi transit kita di sini tanpa diketahui jamnya, bisa 1 menit, bisa puluhan tahun, karena hanya tentuannya ada pada Allah. Hendaklah kita yakini pertama bahwa kita di dunia ini hanyalah tamu, dan layaknya tamu pasti akan meninggalkan tempat itu. Dan memang kita sebagai makhluk diciptakan oleh Allah, manusia ini makhluk yang terus berjalan dari alam ke alam sampai menuju kepada alam yang untuk itu Allah ciptakan kita. Bukankah Allah berfirman begini, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kamu bersusah payah, jerih payah menuju kepada Tuhanmu, dan engkau pasti akan berjumpa. Tempat ini, dunia ini adalah tempat transit. Kita masih akan melewati beberapa. Saya ingin sampaikan secara singkat bahwa kita adalah makhluk yang selalu berjalan, yang gak pernah berhenti satu tempat. Kita dulu di alam dzar, di alam sebelum alam ini, di mana Allah kumpulkan seluruh anak Adam dalam bentuk-bentuk benihnya, dikumpulkan semua. Kemudian Allah meminta menanyakan kepada mereka sebagai perjanjian, bukankah aku Tuhan kalian? Di alam itu, sebelum alam ini. Sebagaimana 172 Al-A'raf. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Di alam itu kita diminta pertanggungjawab, diminta oleh Allah untuk tahu, bukankah kalian adalah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Dari alam dzar kita ke alam sulbi. Sulbi orang ayah kita. Karena Allah berfirman dalam At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Dari alam dzar kita ke alam sulbi. Dari alam sulbi kita masih berjalan ke alam rahim saat kita menjadi janin dalam perut ibu kita. Itu termasuk rehla perjalanan kita. Karena dalam surat Ali Imran Allah sebutkan Allah yang menentukan kita dalam rahim ibu kita. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Alam dar, alam sulbi, alam arham saat kita janin, atau dalam ayat lain surat An-Najm 32 Allah menyebutkan wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, saat kamu masih merupakan janin dalam perut. Kita dari alam dzar ke alam sulbi ke alam janin masih berjalan, terus kita masuk ke alam dunia ini, perjalanan keempat kita, alam dunia. Ini tempat alam dunia ini transit yang paling susah, karena alam-alam berikutnya, ketentuan alam-alam berikutnya untuk kita, apa yang kita lakukan di alam ini saat kita transit ini. Dan di alam dunia ini juga namanya kita masih belum selesai, karena kita akan cepat atau lambat kita akan mati meninggalkan alam ini. Dari alam ini kita masih berangkat lagi ke alam namanya alam barzakh, alam kuburan. Allah sebutkan kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumi. Bahwa kita setelah ini masuk ke alam dar, alam sulbi, alam rahim jadi janin, alam dunia ini, kemudian masuk ke alam barzakh. Dan alam barzakh juga belum selesai. Salah orang yang kalau melayat orang mati kemudian di kuburan mengatakan tempat istirahat terakhirnya. Enggak, kita masih berjalan dari alam itu, belum. Karena itu bahasa Al-Quran ketika membicarakan kita di kuburan, Allah enggak mengatakan kamu bertempat di kuburan, tidak. Tetapi bahasanya kamu visit, kamu cuma ziarah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Layaknya orang ziarah, visit, ada waktunya kemudian tinggalkan. Karena itu bahasa Al-Quran, silahkan antum baca ayat-ayat saat Allah menceritakan kelak ketika dibangkitkan, atau bahkan saat Allah menceritakan Ashabul Kahfi yang tidur 300 sekian tahun, ketika mereka bangun seakan-akan malabithna illa yauman aw ba'dha yaum, baru saja kita. Jadi alam dzar, alam sulbi, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, terus
kita masih jalan ke alam terakhir kita, yaitu namanya alam akhirat. Dan di situ selesai, tidak ada perjalanan lagi. Dan di alam itu manusia hanya dibagi dua tempatnya, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Begitu firman Allah, sebagian dari manusia di surga dan sebagian di neraka. Artinya kita diciptakan untuk sana. Ini yang pertama. Harus kita yakini, kita di dunia alam ini adalah cuma transit, kita berjalan. Alam kita akhir adalah alam kita yang sebenarnya di sana. Karena itu Allah berfirman, "Faltanzur nafsun ma qaddamat lighad." Dalam setiap jiwa memikirkan apa yang sudah ia sajikan, ia berikan, ia persiapkan untuk hari akhir, di mana di situ manusia cuma terbagi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ja'alana Allah min ahli al-jannah bibarakati salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Pendahuluan pertama, yakini bahwa kita di alam ini cuma transit dan tamu. Kedua, harus kita yakini bahwa alam akhirat itu jauh-jauh dan gak bisa dibayangkan, jauh lebih indah, lebih semuanya. Karena alam itu kekal, sementara alam kita ini adalah fana. Karena itu Allah menyebutkan, wal akhiratu khairul laka walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu akbaru darajat wa akbar, walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Akhirat adalah yang terbaik, kekal. Maka sewajarnya Allah menyebutkan, hendaklah kamu perhatikan apa yang akan kamu persiapkan untuk alam yang jauh lebih baik dari alam kalian ini. Alam kita fana, sementara alam sana baqa, khairun wa abqa. Dan pasti orang yang berakal akan memikirkan masa depannya, apalagi masa depan yang hanya di sana ketentuan. Orang yang bodoh cuman yang menyanyi mengenai masa lampaunya dan gak pernah memikirkan masa depan. Orang yang berakal memikirkan, melaksanakan kehidupannya di masanya sekarang ini, tetapi fokus memikirkan masa depannya. Jadi pendahuluan pertama, yakini bahwa kita di dunia ini hanya transit. Sebentar lagi cepat atau lambat kita akan tinggalkan, dan kita masih berjalan. Kedua, yakini bahwa alam akhirat adalah alam yang jauh-jauh, gak mampu dibayangkan, lebih baik. Karena Allah menyebutkan khairun wa abqa. Ketiga, Allah dalam Al-Quran telah menentukan kepada kita bahwa seluruh fasilitas yang aku berikan untukmu di alam ini, alam dunia ini, jadikan pertama semua fasilitas itu adalah untuk akhiratmu. Walaupun kamu jangan melupakan untuk menikmati kehidupan duniamu, tapi fokusnya untuk akhirat. Coba 77 Al-Qasas, Allah berfirman begini, wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Jadikan semua yang Allah berikan kepadamu urusannya untuk akhirat. Kemudian Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, kamu jangan melupakan bagian dunianya, nikmati kenikmatan dunia, tetapi fokusnya, tujuan pertama adalah wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Jangan dibalik. Tujuan kita habiskan di tempat transit ini, kemudian ketika kita sampai di tempat abadi kita nggak punya apa-apa. Nggak mungkin orang kalau dalam perjalanan pergi ke luar negeri, kemudian pergi ingin satu negeri yang ia akan tuju, sebelum sampai di negeri itu dia transit di negeri yang lain, kemudian semua bekal yang untuk negeri terakhir dia habiskan di tempat transit. Ini nggak mungkin, karena ketika dia sampai pada tujuannya dia tidak memiliki sesuatu. Wa na'udzubillah. Karena itu Allah sebutkan wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
Bahkan diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, pintu kota ilmu Rasul, ketika beliau menafsirkan ayat wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu untuk dunia ini, beliau mengatakan begini, la tansa sihhataka wa quwwataka wa farahaka wa syababaka wa nashataka an tatluba biha al-akhirah. Kamu jangan lupa sehatmu, kesehatanmu, kekuatanmu, masa luangmu, masa mudahmu, dan seluruh aktivitasmu. Hendaklah kamu jadikan semua itu untuk kamu, tatlubu biha, mencari dengan semua itu akhirat. Punya kekuatan, gunakan sesuatu untuk invest ke akhirat, punya segalanya untuk akhirat. Tetapi tetap wala tansa nasibaka minad dunya. Saat Allah memerintahkan kita memikirkan akhirat, bukan Allah mengatakan jangan pikirkan dunia, tidak. Kita punya tanggung jawaban. Kita punya, sampai dalam hadis, matamu punya hak, badanmu punya hak, semua punya hak, berikan haknya. Bahkan dalam ayat lain Allah menyebutkan qul man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan semua kenikmatan, silakan kamu nikmati, tapi jadikan semua tujuannya adalah wabtaghi fi ma ataakallah ad-daral akhirah. Karena itu dunia ini harusnya hanya kita jadikan lahan atau ladang untuk akhirat. Apa yang mampu kita tanam di dunia ini. Nanti dalam riwayat akhir akan saya bacakan bagaimana Rasul mengajarkan kita. Tapi apapun yang Allah berikan, kita diberi harta, diberi kesehatan, diberi waktu, diberi kemampuan, diberi ilmu, semua yang Allah berikan ini tujuan pertama gunakan untuk akhirat. Walaupun kamu jangan pernah melupakan bagian duniamu, silahkan. Karena apa? Tidak mungkin orang yang berakal akan memikirkan yang fana, yang gak pasti. Hidup di dunia gak pasti sama sekali. Yang pasti itu akhirat. Sekarang orang susah payah dengan cara halal, cara haram. Dia yang penting dia ingin memiliki harta. Begitu dia melakukan semua cara melanggar semua Allah, begitu dia miliki, datang ajalnya, selesai. Dia nggak menikmati apa yang ia lakukan di sini, dan di sana dia nggak punya bekal sama sekali. Karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita, hendaklah setiap kita, setiap jiwa melihat apa yang sudah ia sajikan, ia lakukan, ia persiapkan untuk akhirat. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Dunia adalah lahan mazra'ah. Dunia adalah wasilah pengantar kita menuju akhirat. Jangan jadikan dunia ghayah, tujuan, tapi jadikan dunia wasilah. Silahkan Anda menjadi orang yang paling kaya, mempunyai kedudukan, segala macam, tapi gunakan semua fasilitas ini hanyalah prasana, wasilah menuju kepada yang sebenarnya, yaitu akhirat. Jangan dibalik, karena hakikat kehidupan itu sana, di sini enggak. Semuanya serba nggak pasti di dunia ini. Apalagi kalau kita bicara mati, nggak ada. Nggak harus tua, nggak harus sakit, nggak, asal kapan saja kita bisa melihat ada anak kecil yang sehat mati, ada orang tua yang sudah begitu lama sakit tetap hidup. Segala ini nggak ada yang pasti dalam kehidupan. Karena itu Al-Quran menggambarkan kehidupan yang sebenarnya hanya di akhirat. Ini bukan. Coba antum dengarkan Al-Ankabut 64. Allah berfirman begini, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan. Ada pasti permainan semua. Dan akhiratlah lahiyah. Allah gunakan kalau kita dengan bahasa Arab pakai lahiyah, pakai takkid al-hayawan, artinya al-haya al-haqiqiyah, kehidupan yang sebenarnya hanya di alam itu, bukan di alam ini. Karena itu kemudian Allah meminta agar kita wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Karena kalau kita nggak mikirkan kehidupan akhirat, kita akan mendapat kesusahan yang dahsyat. Sementara kesusahan dunia, kelaparan dunia, keproblem dunia, semua sifatnya sementara, tapi alam itu selesai.
Kalau kita punya kekuatan, punya harta, punya kedudukan, punya apa saja, jangan lupa kita terus untuk invest ke sana. Itulah yang Allah sebutkan, wal tandur nafsan. Mari kita kembali pada ayat ini 18 Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat ini ingin menjelaskan bahwa agar setiap manusia fokus untuk memikirkan akhirat dalam semua gerak-geriknya. Bahasanya fal tandur, kamu lihat, teliti, kamu pikirkan. Jangan sampai ada hari selewat, bahkan ada 1 jam lewat, kita tidak ada sesuatu yang kita kirim untuk akhirat kita. Dengan apa? Semampu kita. Jadi ayat ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita selalu memikirkan akibat dan akhir kehidupan kita di alam yang abadi dan sarmadi itu. Artinya ketika Allah mengajak ini, Allah serukan dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah, wal tandur. Artinya selalu mengingat akhirat, itulah cermin orang yang beriman sebenarnya. Kalau orang gak memikirkan akhiratnya, hanya dunianya, dia belum menjadi mukmin yang sejati dan mukmin yang diinginkan oleh Allah. Karena orang yang, saya ulangi lagi, orang yang berakal memikirkan yang akan datang masa depan. Kita ini kadang-kadang disibukkan untuk memikirkan masa depan kita yang tidak pasti. Kita dengan semua usaha kita lakukan. Apalagi masa depan yang pasti kelak di akhirat itu. Dan kalau kita tidak mulai sekarang memikirkan, kita akan terlambat dan kerugian kita itu yang pernah kita kaji kemarin. Khasir dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunianya, rugi akhiratnya. Kemudian Allah kan ketika mengatakan wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Allah cuma sebut akhirat ini ghad, besok. Besok itu adalah masa depan yang paling dekat pada kita. Kalau kita hari ini Jumat, besok Sabtu. Allah gunakan bahasa untuk akhirat ini sangat dekat sekali. Karena kiamat itu dekat. Jangan mungkin kita menunggu kiamat yang semuanya. Saat kita mati itu sudah kiamat sughra. Karena apa? Sudah habis, kita nggak mampu melakukan sesuatu lagi. Jangan sibuk nanti kalau saya mati supaya banyak yang mengirimi saya, menghadiahi. Al-Quran mengatakan sibuk dirimu dulu. Kamu persiapkan dirimu, jangan sibuk dengan yang lain. Bahkan dalam ayat lain ketika Allah memerintahkan kita untuk memerhatikan diri kita, jangan pernah sibuk. Karena banyak orang mengatakan, kenapa nasib? Kan pasti banyak orang juga belum melakukan. Nanti juga fulan bisa. Al-Quran mengatakan alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kata Allah, lihat dirimu sendiri, jangan sibuk dengan yang lain. Jangan sibuk dengan orang yang sesat, yang berpaling, jangan. Sibuklah dengan dirimu sendiri. Alaikum anfusakum. Ya mungkin pasti amal ma'ruf nahi munkar nasihat tawasau pasti ada. Tetapi tidaklah setiap orang sibuk dengan wal tandur nafsun ma qaddamat lihat. Jadi Allah sebutkan akhirat cuman enak, ghad, besok, cepat. Seperti ayat yang lain, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat sepertinya jauh, kita melihat dekat sekali. Dan kalau kita bicara kematian sangat dekat. Seakan-akan Allah menyebutkan ya setiap jiwa ingatlah apa yang kamu sajikan, kamu persiapkan akhirat karena kematianmu dekat sekali. Ada orang baru ketawa terus mati. Kematian kita. Karena itu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Tapi dalam ayat 18 Al-Hasyr ini saat Allah memerintahkan kita wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, ayat ini indah sekali karena perintah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad di tengah-tengah antara dua perintah takwa. Allah ulangi 2 kali takwa, perintah takwa dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah pertama. Kemudian wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, kemudian kedua kali wattaqullah. Allah ulangi 2 kali takwa.
Karena hakikatnya yang mampu, yang akan memikirkan hari akhirat hanyalah orang yang bertakwa. Kalau kita belum memiliki ketakwaan, kita nggak pernah akan sibuk dengan akhirat. Artinya begini, seberapa kuat ketakwaan kita, seberapa banyak ketakwaan kita, seperti itulah akan kita lebih banyak mengingat akhirat. Ukurannya cuma dalam takwa. Karena itu Allah letakkan di tengah-tengah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Karena hakikatnya hanya orang yang bertakwa. Ini memang untuk takkid pertama. Takkid takwa supaya seluruh kehidupan ini memang dibenahi dengan dipenuhi dengan ketakwaan. Dan takwa itu yang akan mendorong kita untuk selalu kita jadikan seluruh aktivitas kita untuk Allah. Karena itu Al-Quran mensifati orang takwai, orang yang bertakwa itu kalau mulai sedikit dibisiki syaitan, diganggu syaitan, ketakwaannya cepat-cepat akan mengingatkan dia untuk Allah dan akhirat. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa kalau dapat bisikan, rayuan, godaan dari setan, cepat-cepat mengingat Allah, mengingat akhirat dan semuanya. Fa idzahum mubsirun. Akhirnya mereka sadar kembali melihat jalan yang lempeng, kalah ke setan. Allah ulangi takwa 2 kali, dan karena memang hanya orang yang bertakwa yang akan memikirkan akhirat. Jadi pandangan kita, pikiran kita terhadap akhirat, persiapan kita terhadap akhirat tergantung ketakwaan kita. Tambah besar takwa kita, tambah besar kita mengingat akhirat dan sebaliknya. Dan subhanallah ketika Allah taruh di tengah faltandur nafsum ma qaddamat lighad, berkaitan di antara takwa, 2 perintah takwa. Karena kalau kita baca Al-Quran, silahkan untuk baca Al-Quran mengenai surga dan akhirat. Ternyata dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa akhirat hanya perumahan orang-orang yang bertakwa. Hanya rumah orang yang bertakwa. Coba akan saya lewat beberapa ayat saja yang menunjukkan bahwa akhiratlah. Pertama, Zukhruf 35 Allah berfirman begini, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dan akhirat itu bagi Tuhanmu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Yang gak bertakwa minggir. Karena apa? Karena orang yang bertakwa yang selalu memikirkan akhirat di masa dunianya. Ketika mereka memikirkan akhirat, mereka mempersiapkan diri, dan ketika itu mereka layak untuk hidup di sana. Atau An-Nahl, waladarul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Dan sebenarnya kehidupan akhiratlah yang baik, dan sebaik-baik rumah dan tempat tinggal bagi kaum muttaqin akhirat itu. Atau surat Maryam, bahkan Allah tentukan surat Maryam, surgaku hanya aku wariskan bagi yang bertakwa. Yang gak bertakwa minggir. Maryam 63, ini ketentuan Allah. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itu surga kami wariskan kepada hamba kami yang bertakwa. Yang gak bertakwa, tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Atau An-Nisa 77, qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah kehidupan kenikmatan dunia sangat sedikit. Wal akhiratu, dan akhirat khairun liman ittaqa, yang lebih baik bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Karena itu kemudian ketika Allah perintahkan kita untuk memikirkan, untuk fokus memikirkan akhirat, perintahnya didahului dan disudahi dengan perintah takwa. Karena seberapa kuat takwamu, begitulah kamu mikir akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Takkid, ulangi lagi, bertakwalah pada Allah. Karena kenapa juga? Karena takwa ditakkid oleh Allah, dikuatkan. Karena memang akhirat tempatnya takwa. Karena cuma takwa yang akan mendorong kita mikir akhirat. Yang keempat, yang kamu persiapkan untuk akhirat. Amal baik, perbuatan apapun itu tidak ada nilainya di sisi Allah
kalau kamu lakukan tanpa takwa. Jangan kita berbuat sesuatu tanpa takwa. Banyak orang melakukan sesuatu tapi bukan untuk Allah, berarti dia tidak melakukan dengan takwa. Di akhirat gak ada apa-apa. Karena itu Allah hanya menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Kan sering kita bangun surga dengan amal kita, kemudian kita hancurkan dengan ria, dengan ungkit-ungkit dan semuanya habis. Mungkin perlu ada kajian kita akan kaji minggu depan atau pertemuan akan datang bagaimana bahwa mengungkit dan semua itu menghancurkan semua invest yang kita letakkan untuk akhirat. Wa na'udzubillah. Kita kembali kepada takwa. Amal yang Allah minta untuk kamu sajikan, untuk kamu persiapkan akhirat, amal yang dibarengi dengan ketakwaan. Karena tanpa ini amal itu nggak nyampe pada Allah. Jelas ayatnya innama, pakai innama, hanya innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kemudian Allah akhiri ayat ini bahwa Allah setelah memerintahkan kita untuk hati-hati, kemudian innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Khabir artinya Allah sangat tahu. Innallaha khabirun bima ta'malun. Perintah takwa, perintah untuk kita masing-masing selalu mengingat, mempersiapkan diri. Kemudian setelah itu Allah akhiri, Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Mungkin kamu melakukan sesuatu nampaknya besar, tapi di sisi Allah tidak ada nilainya, karena Allah Maha mengetahui kamu lakukan untuk siapa dan semuanya. Karena itu ketika Allah meminta agar kita melakukan semua dengan ketakwaan, karena hanya orang yang bertakwa yang mampu melakukan yang terbaik. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu menghisap diri kita, untuk menghitung, untuk melihat apa yang sudah saya sajikan untuk hari akhirat. Karena kalau tidak kita persiapkan sekarang, kalau kita nggak pikirkan sekarang di alam yang sekarang kita di dunia ini, akhirat kita, kelak kita akan menyesal ketika sampai di sana. Bukankah dalam surat Al-Fajr Allah pernah gambarkan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Coba dulu aku telah lakukan sesuatu, persiapkan sesuatu li hayati, untuk kehidupanku. Seakan-akan waktu di dunia belum hidup, ya ini hayati, kehidupanku. Atau kalau kita baca dalam surat Amma, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah ingin mengatakan fal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Mulai saat kamu di dunia ini pikirkan terus akhiratmu, kalau enggak pasti akan menyesal. Kadang-kadang menyesalnya bukan cuma waktu di akhirat, waktu ajal datang kita sudah waktu mati, karena orang waktu detik-detik maut dalam sakaratul maut itu dibuka oleh Allah. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Kita akan nampak semua yang kita lakukan sebelum kita mati. Semua file dibuka, semua videonya kita lihat. Karena itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan, Allah menceritakan kalau begitu ajal mau datang orang teriak, unturkan, kasih kesempatan saya. Salah satunya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun 99-100, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila ajal datang, malaikat ingin mengambil dia berkata, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, kasih kesempatan, la'alli a'malu salihah, aku ingin beramal saleh. Habis waktunya. Karena itu kata Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Karena itu kata Allah, semua yang aku berikan ini ibtaghi bi, untuk jadikan untuk akhirat. Wabtaghi fi ma atakallah ad-daral akhirah. Sebelum kamu menyesal saat kematian dan menyesal saat di hari kiamat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Kita di dunia ini, alam yang transit ini, amal perbuatan sedikit saja yang kita investkan, yang kita persiapkan akhirat, diterima oleh Allah.
Sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tidak ada yang hilang. Sekecil apapun saat ini ketika Allah mengatakan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, setiap jiwa hendaklah memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok, karena di alam ini Allah berikan kesempatan dia dan diberikan semua fasilitas untuk meraih alam itu supaya terbaik, hatta dengan yang paling sedikit, hatta darrah. Enggak bisa ditafsirkan lagi lebih kecil dari darrah. Jadi di sini, di alam ini Allah menerima apapun yang kita lakukan untuk akhirat kita, sekecil apapun. Nanti kalau di akhirat kita mau membebaskan diri kita dengan apapun yang kita tebus, gak diterima oleh Allah. Kalau tadi kan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan semuanya. Tapi nanti kalau di akhirat, coba buka Ma'arij 11 sampai 15. Yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi'idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla. Nanti di hari kiamat ketika orang gak punya persiapan untuk akhiratnya, gak pernah punya tabungan untuk akhiratnya, Allah ceritakan nanti di sana orang yang mujrim gak punya persiapan ini ingin menebus dirinya dengan apa? Bibani, ambil anak-anakku, yang penting aku selamat. Terus wasahibatihi wa akhi, istrinya, saudaranya, ambil semuanya. Kemudian wa fasilatihi allati tu'wi, kabilahku, semua ini kerabat-kerabatku, ambil semua. Terus waman fil ard, ambil semua yang di bumi supaya aku selamat. Jawaban Allah, kalla, enggak ada. Di dunia sekecil apapun aku terima, di sini sebesar apapun kamu buat tebusan tidak pernah diterima oleh Allah. Karena itu wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Karena itu ada riwayat dari Amirul Mukminin, beliau mengatakan kunu min abna'id dunya wala takunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kamu anak-anak akhirat. Karena setiap anak, kata Imam Ali, akan ikut pada ibunya. Kalau kita ini selalu menjadi anak akhirat, kita akan kembali di sana, ketemu dengan kebaikan di sana. Wala takunu min abna'id dunya. Ada yang ingin saya baca riwayat dari Al-Imam Shadiq. Karena kita ketika diperintah oleh Allah untuk wal tandur nafsu. Kalau enggak, nanti kita dibangkitkan, waktu mati sudah menyesal kita tadi kan. Waktu dibangkitkan dari liang kubur sudah menyesal. Waktu melihat orang-orang mendapatkan kenikmatan kita nggak dapat, kita menyesal. Kan kalau kita dibangkitkan dalam surat Al-Infitar itu kan Allah berfirman, wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Begitu dibangkitkan sudah sadar manusia, apa yang pernah aku sajikan tidak. Karena itu ada riwayat katanya kalau ada orang mati, manusia mati, qalatil malaika ma qaddam wa qala an-nasu ma akhar. Setiap ada orang mati, malaikat itu teriak bertanya, apa yang disajikan, yang dipersiapkan orang ini, ma qaddama, yang disiapkan untuk kematian ini. Sementara manusia akan berkata ma akhar, meninggalkan warisan apa orang yang mati. Manusia tanya yang ditinggalkan, malaikat tanya apa yang telah ia persiapkan untuk hari itu. Ada riwayat dari Al-Imam Shadiq dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Imam Shadiq meriwayatkan dari ayahnya sampai Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, tasaddaqu walau bisa'itam, bersedekahlah kamu walaupun dengan satu kilo kurma, walau bi ba'd, atau sebagian sekurangnya dari itu, walau bi qabdah, enggak punya, walaupun dengan qabdah, dengan segenggam gini, enggak punya segenggam, walau bi ba'd qabdah, sebagian, walau bi tamrah, enggak punya semuanya, sedekahlah walaupun dengan satu kurma. Terus walau bi syaqqi tamrah, enggak punya satu kurma, bersedekahlah dengan separuh kurma, kata Rasulullah. Terus apa? Faman lam yajid, sampai satu kurma pun enggak dapat, fa bi kalimatin thayyibah, bersedekahlah dengan kalimat yang indah. Terus fa inna ahadakum laqallah, nanti semua di antara kalian pasti ketika dibangkitkan di akhirat akan berjumpa dengan Allah. Faqailun lahu, dan Allah akan berkata kepadanya, alam af'alu bik,
Bukankah aku telah melakukan sesuatu untukmu? Diulangi lagi, alam af'alu bik. Bukankah aku telah memberikan sesuatu melakukan? Alam aj'alka sami'an basira. Bukankah aku jadikan engkau mendengar, melihat? Alam aj'al laka malan wa walada. Bukankah aku berikan kepadamu harta dan anak? Fayaqulu bala. Hamba itu berkata iya. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, fandur ma qaddamta li nafsi. Sekarang lihat apa yang telah kamu persiapkan untukmu hari ini. Rasul meneruskan, fayandur qaddamahu, orang itu melihat ke depannya, wa khalfahu, melihat belakangnya, wa an yaminihi, melihat sebelah kanannya, wa an shimalihi, melihat sebelah kirinya, fala yajid syai'an yaqi bihi wajhahu minan nar. Dia enggak menemukan apa sedikit pun untuk menyelamatkan wajahnya dari api neraka. Wa naudzubillah. Allah memerintahkan wal tandur. Jadi kita ini perlu hisab diri kita setiap hari. Hari ini apa yang saya lakukan untuk akhirat? Oh, ada kekuatan, saya enggak punya uang, saya bantu orang. Ada pemikiran, ada ilmu, saya bagikan pada orang. Ada harta. Semua yang kita lakukan harus kita ingin fokus ke sana. Karena kita di tempat ini cuma transit, tempat kita yang sebenarnya hanya di sana. Innama khuliqna lil abad wa innama nantaqil min daril fana ila daril baqa. Kami diciptakan untuk selamanya, cuman kami berpindah dari tempat yang fana menuju tempat yang abadi. Pelajaran kita hari ini yang ke-20 dalam seri Beginilah Al-Quran Mengajarkan Padaku adalah Allah mengajarkan kepada kita agar setiap kita selalu memikirkan mengenai apa yang telah kita siapkan untuk hari akhirat kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, mampu menjadikan semua fasilitas yang Allah berikan pada kita di dunia ini untuk kita meraih kesuksesan di akhirat. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.